Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan serta keselamatan sehingga saya dapat membuat video mengenai penjelasan materi dari kelompok 1 dalam mata kuliah Tafsir Manajemen Dakwah. Salawat dan salam yang tidak pernah bosannya tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya atas nama Akbar Jordan, perwakilan dari kelompok 3 dalam mata kuliah Tafsir Manajemen Dakwah, yang mana saya dalam video ini akan menjelaskan secara singkat mengenai makalah yang telah kami susun. Adapun judul yang telah kami buat di dalam makalah tersebut yaitu istilah manajemen dakwah berdasarkan Al-Quran. Nah, langsung saja tanpa memanjangkan mukaddimah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada manajemen dan dakwah. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Yunan Yusuf, beliau mengatakan bahwasannya manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan dakwah. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwasannya di dalam manajemen dakwah yaitu terdiri dari dua cabang ilmu, yang mana yang pertama adalah manajemen dan yang kedua adalah dakwah. Nah, kemudian di dalam manajemen dakwah inilah kita mempelajari dan mengembangkan ilmu manajemen dan ilmu dakwah. Nah, tujuan daripada manajemen dakwah yaitu untuk melatih bagaimana caranya kita mengatur struktur atau strategi dakwah agar terlaksananya harapan ataupun target yang ingin kita inginkan. Nah, melalui manajemen dakwah. Manajemen dakwah yang baik dapat memberikan hasil yang baik bagi kita, sehingga kita tidak bingung ataupun kita sangat mudah dalam mengaplikasikan program yang telah kita buat. Selanjutnya, fungsi dari manajemen dakwah. Nah, jadi manajemen dakwah ada beberapa fungsi di dalamnya. Yang pertama yaitu taktid, dalam artian perencanaan dakwah. Jadi ketika kita ingin melakukan program dakwah, yang pertama harus kita lakukan adalah taktid atau perencanaan dakwah. Jadi kita harus merencanakan dulu apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita konsep. Nah, tujuan perencanaan ini agar nantinya kita mampu menyusun strategi dakwah yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya tanzim atau pengorganisasian, dalam artian pengelompokan di dalam manajemen dakwah tersebut. Nah, tujuannya apa? Agar berjalan dengan sistematis, program yang telah kita buat dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan adanya pengelompokan atau pengorganisasian di dalam manajemen dakwah tersebut, sehingga program yang ingin kita buat dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, dan salah satunya tujuan pengorganisasian ini adalah untuk menanggungjawabi atas apa yang telah dilakukan. Nah, jadi setiap kelompok di dalam manajemen dakwah itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian taujih yaitu penggerakan dakwah. Nah, taujih sendiri merupakan eksekusi, bisa dibilang. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kemudian kita melakukan pengelompokan atau pembagian tugas. Nah, di taujih inilah bisa dibilang kunci utamanya. Karena apa? Penggerakan dakwah, eksekusi dari apa yang telah kita konsep di taujih inilah. Nah, bagaimana cara kita mengeksekusi dengan baik agar terciptanya program yang telah kita buat melalui perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya. Nah, kemudian Rikobah. Nah, Rikobah sendiri adalah pengendalian dan evaluasi. Nah, apa yang dimaksud dengan Rikobah ini? Yaitu evaluasi dari apa yang telah kita lakukan. Nah, setelah kita tadi melakukan taujih atau penggerakan, nah, kemudian kita harus evaluasi. Nah, tujuan evaluasi yang pertama kita mengetahui apa kekurangan yang telah kita lakukan. Kemudian dengan kekurangan tersebut, apakah kita terus melanjutkan hal itu atau kita mencari solusi yang baru. Nah, dengan adanya evaluasi dakwah, kita dapat memberikan pembaruan di dalam program yang telah kita buat, sehingga untuk kedepannya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang kemudian mengenai unsur-unsur dakwah. Nah, unsur dakwah ada terdiri dari beberapa. Yang pertama da'i. Nah, da'i ini merupakan manusianya atau subjek, bisa dibilang. Nah, jadi tanpa adanya da'i, otomatis kita tidak bisa melakukan yang namanya dakwah. Nah,
Jadi dai merupakan tokohnya ataupun manusia yang bertindak secara langsung atas program dakwah. Nah, yang bertujuan untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat atas apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua itu maudu, yaitu pesan dakwah. Nah, jadi walaupun sudah ada dai-nya, sudah ada subjeknya, tapi kita tidak bisa menyampaikan pesan dakwah, itu juga sia-sia jadinya. Nah, bisa dikatakan maudud ini merupakan materi daripada dakwah. Nah, sehingga sudah terciptanya dai, materinya pun sudah ada, otomatis kita bisa melakukan dakwah. Nah, dan maudud ini merupakan fokus kita terhadap materi yang akan kita bawakan. Kemudian uslub, yaitu metode dakwah. Nah, di uslub ini merupakan bagaimana cara kita melakukan metode dakwah tersebut. Nah, apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya ialah bagaimana cara kita agar dapat menyampaikan materi atau menyampaikan pesan yang nantinya mudah untuk dipahami oleh publik ataupun jamaah yang nantinya mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, sehingga metode yang baik akan menimbulkan hasil yang baik pula. Dan metode ataupun uslub ini sangat berpengaruh bagi dakwah kita. Karena apa? Sering kita lihat dan kita ketahui juga banyak para tokoh agama yang setelah melakukan dakwah banyak yang menjadi kontroversi. Dalam artian ada yang ditahan, ada yang menjadi perdebatan di antara masyarakat. Karena apa? Pemahaman ataupun penyampaian yang disampaikan oleh pendakwah tidak sampai kepada penerima, sehingga timbul asumsi-asumsi yang di luar daripada tujuan yang disampaikan. Nah, maka dari itu kita harus memiliki konsep metode dakwah yang baik dan benar. Nah, yang kemudian wasilah ataupun media dakwah. Nah, wasilah ini merupakan media atau wadah. Jadi berdakwah itu nggak harus kita mengumpulkan orang banyak, kita berada di podium dan kita berbicara. Tidak hanya seperti itu. Apalagi di zaman yang super canggih, zaman milenial ini, kita bisa memanfaatkan gadget, media sosial, kita buat konten misalnya. Dan itu termasuk daripada media dakwah atau wasilah. Nah, bagaimana cara kita menyusun konsep dengan baik dan benar melalui media tersebut. Nah, kemudian maudud, objek dakwah. Nah, jadi kita juga harus mempunyai objek dakwah. Siapa yang ingin menerima pesan yang kita buat. Nah, jadi pesan yang kita buat itu juga harus kita mempunyai objek, tujuannya kepada siapa yang nantinya akan menerima, kalangan apa yang menerima. Jangan sampai materi yang kita siapkan itu tidak berkenaan dengan objek yang akan menerima. Kita membahas tentang bagaimana kehidupan bagi orang yang tertahan di penjara, misalnya narapidana, sementara yang kita berikan materi untuk anak-anak. Nah, itu otomatis tidak menyatu ya, tidak nyambung dalam artian. Nah, kemudian atsar, yaitu efek dakwah. Efek dakwah ini merupakan hasil dari dakwah yang telah kita lakukan. Bagaimana efek yang akan timbul? Apakah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Dan efek dakwah ini merupakan hasil yang timbul kepada jamaah ataupun diri kita sendiri sebagai pendakwah. Nah, kebanyakan para pendakwah atau dai-dai sekarang ketika melakukan dakwah, begitu selesai, udah selesai, tidak melakukan evaluasi lagi. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa mengukur bagaimana program yang kita buat. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 1, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.